Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil azizil hakim. Amma ba'd. Yang kami muliakan segenap para asatid, baik ustadz maupun ustadzah, yang kami muliakan segenap simpatisan, para alumni, dan yang kami cintai segenap para santri, baik santri banin maupun santri banat. Alhamdulillah, kita bersama-sama pada malam ini telah dikaruniakan beberapa nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, baik nikmatul iman wal islam, nikmatnya kesehatan dan kesempatan, sehingga kita bersama-sama dapat merealisasikan adanya aktivitas rutinitas yang berada di komunitas Iksama, yang pada malam ini bertepatan di kediaman sahabat kita saudari Ila. Mudah-mudahan kesekian kalinya pertemuan kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan amalan baik, amalan soleh yang mendapat barokah serta ridhonya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya sholawat dan salam selalu senantiasa sepanjang masa kita curahkan kepada keharibaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah diberi prioritas oleh Allah untuk bisa memberikan syafaat, memberikan pertolongan kelak di hari kiamat. Mudah-mudahan kita semuanya diakui sebagai umatnya yang berhak memperoleh syafaatul uzmah. Kita semua kelak di akhirat dapat pertolongan beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mustami'in mustami'at yang kami muliakan. Pada saat ini kita masih dalam situasi kondisi yang kita kenal dengan
COVID-19 atau coronavirus. Namun para alumni, para simpatisan, para santri tetap bisa melaksanakan kegiatan rutin kita selama 1 bulan 1 kali, yang diawali pada hari Senin bulan pertama dengan tetap selalu ikut anjuran pemerintah protokol kesehatan. Apa artinya? Pemerintah menganjurkan bahwasanya di situasi pada saat ini kita menuju kepada new normal. New baru, normal beres. Berarti kiburu artinya apa para hadirin hadirat rahimakumullah? Agar kita diingatkan oleh pemerintah, yang pertama, di situasi dan masa COVID ini, 1, harus menggunakan masker. Artinya kalau kita kaitkan dengan filosofi di dalam ilmu keagamaan, ilmu kesehatan, masker apa tujuannya? Untuk menutup mulut. Kita pakai masker. Ini sebenarnya sebuah peringatan kepada kita. Artinya secara filosofi, menutup mulut pakai masker, jangan banyak berbicara yang tidak baik. Kenapa? Termasuk selamatnya manusia itu tergantung mulut. Salamatul insan min hifdil lisan. Selamatnya manusia itu orang yang menjaga lisannya. Setajam-tajamnya silet, setajam-tajamnya pedang, tidak setajam lidah. Mungkin silet, pedang dapat melukai badan kita secara zahir, dapat melukai kulit kita, diobati mungkin paling lama 1 minggu 1 bulan sembuh. Tetapi pedangnya tajamnya mulut, wah ini 1 bulan 2 bulan 3 bulan sampai 1 tahun, ini belum tentu sembuh. Maka yang pertama harus pakai masker, artiannya menjaga mulut, karena ini yang mudah berbuat dosa atau berbuat maksiat. Orang bisa senang karena mulutnya, orang bisa benci karena mulutnya. Kalau perkataannya halus lembut, orang senang. Tapi kalau perkataannya kasar kotor, orang benci. Ini karena mulut, jadi harus pakai masker. Yang kedua, dianjurkan harus cuci tangan biar selalu bersih. Cuci tangan. Kenapa kok cuci tangan? Secara filosofi tangan kita harus dijaga, karena kemaksiatan yang banyak digunakan itu juga oleh tangan. Jarang orang itu maksiat pakai kaki, kecuali
terpaksa jarang aku sopo. Lah ini tangan harus bersih, jangan sampai tangan ini menyakiti orang, jangan sampai tangan ini berbuat maksiat. Maka dicuci, dibersihkan tangan kita, karena tangan ini sesuatu yang juga besar pengaruhnya di dalam berbuat maksiat. Loh, kalau kita tujuannya baik tapi tidak bisa menjaga tangan, maka tangan ini tidak bisa digunakan yang baik, bahkan digunakan yang buruk. Ziarah ke Sunan Ampel bagus, ya, ziarah ke Sunan Ampel bagus, bertepatan pada malam Jumat manis. Di situ banyak orang berjubel. Lah, disitulah kesempatan. Ini biasanya kalau santri saya yakin tidak, tapi yang dibuat licule itu tangan. Gayanya sopan, sedekep, tapi operasi tangan. Nyenggol sini, nyenggol sana. Makanya dibersihkan tangan ini. Yang ketiga, jaga jarak. Jaga jarak. Artinya apa? Bahwasanya kita ini diliputi oleh sesuatu yang memberikan pahala kepada kita, juga memberikan dosa kepada kita. Artinya halal haram, sehingga kita selalu menjaga jarak. Oh ini halal, oh ini haram. Kalau halal baik bagi kita, tapi kalau haram tidak bagus bagi kita. Jaga jarak. Inilah aturan pemerintah secara filosofi keagamaan, yaitu protokol kesehatan. Mari kita lanjutkan pengajian kitab Nasaihul Ibad. Kita awali dengan membaca suratul Fatihah. Kita kirimkan kepada pengarang kitab ini, yaitu Syekh Muhammad Nawawi bin Umar, yang telah menyarai kitab Al-Allamah Al-Hafidh Syekh Syihabuddin Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad Syafi'i, yang termasyhur dengan julukan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Yang kedua, kita kirim Fatihah kepada saudara-saudara kita, teman-teman kita yang masih belum sempat untuk bisa hadir di majelis zikir dan majelis ilmu ini. Mudah-mudahan oleh Allah diberikan kesempatan bisa hadir, dan kita mudah-mudahan diberikan keistiqomahan di dalam melaksanakan kegiatan rutinitas yang diadakan oleh Iksama ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah. Syai'ul lillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa li walidayya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil azizil hakim. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Kita nyampe pada makalah
yang nomor 24 ya. Kalau kitab saya halaman 6. Wal maqalatur rabi'atu wal ishruna. Wal maqalatu utawi pengendikan ar-rabi'atu wal ishruna kang kaping 24. Kala iku dawuh an-nabiyyu sapa Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallam mugi-mugi nambahi rahmat takdim Allahu sapa Gusti Allah alaihi ing atase Gusti Kanjeng Nabi wasallam lan mugi-mugi paring keselamatan sapa Allah ing Nabi. Dawune Gusti Kanjeng Nabi aslu jami'il khotoya utawi pokoke atau pusate sekabehane keluputan hubbud dunya iku demen dunya iku seneng dunya wahia utawi dunya ma iku perkara silane mazada kang tambah apa ma anil hajati saking kebutuhan. Makalah yang nomor ke-24 hadirin hadirat rahimakumullah. Di sini ada sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyampaikan aslu jami'il khotoya hubbud dunya. Adapun pusat segala kekeliruan, nah ini nanti kita bisa memproses sendiri atau menggambarkan sendiri bahwasannya oleh Nabi disampaikan pusatnya ya induk atau asal muasal seluruh kekeliruan itu timbul dari hubbudun dunia, cinta kepada dunia, senang kepada dunia. Nah ini padahal kita diberi hidup oleh Allah di alam fana atau alam dunia. Tapi cinta dunia menjadi pusat atau pokok atau asal muasalnya seluruh kekeliruan. Apa yang dimaksud dunia di sini? Wahia mazada anil hajati. Dunia itu sesuatu yang tambah dari kebutuhan kita. Seumpama kita mencari uang di dalam memenuhi kebutuhan kita. Nah, ini mencari dunia yang diperbolehkan. Tapi setelah kita mencari tambahan dari kebutuhan, nah inilah masuk proses awal seluruh kesalahan, seluruh kekeliruan. Nabi tidak melarang wa'mal, kata Nabi, wa'mal li akhirah, wa'mal li dunyaka ka'annaka ta'isu abadan. Kerjakan, carilah dunia seakan-akan kamu hidup selama. Artinya apa? Nyari dunia ala kok biar giat. Wong ala kok kepikiran akhirat, akhir males. Belum sampai pada tujuan sudah melempem. Kamaka berangkat les. Berangkat kamaka. Nyari lapo.
Biasa orang Madura kan cari pekerjaan ala aku kabeh laku. Sebab nyari laku. Makanya kadang-kadang puluhan tahun di Surabaya cari kerja ya pancet mabeni ya gitu toh. Yang penting ala kok. Beda dengan orang Arab. Orang Arab kalau ditanya ke Surabaya mau apa? Ye, cari makan. Wah, kedok. Surabaya. Makin lo anakku makan. Cari makan. Orang Cina beda. Ke Surabaya mau apa ki? Cari uang. Nyari pesen. Orang Madura nyari laku. Tentu makin lo lebih lah. Nyari laku. Lebih dari kebutuhan itu yang namanya dunia. Padahal dunia ini sebenarnya kalau kita lihat di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala menyampaikan atau berfirman, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurum bainakum wa takathurum fil amwali wal aulad. Jadi kata Allah, i'lamu padha weruh sira kabeh ngaone sira kabeh annamal hayatud dunya, kehidupan dunia itu laibun, pertama mainan, walahun, yang kedua sendagu guru mainan. Kehidupan di dunia ini adalah permainan dan sendah gurau. Wazinatun, hiasan, artinya pernak-pernik, itu dunia. Wa tafakhurun bainakum, yang menjadi kebanggaan di antara kalian. Enggak bisa dicontohkan? Bisa. Mau tepangan di PC, sehat apa tidak sehat? Sehat. Tepanuku PC, aduh, jalannya sudahlah. Seakan-akan jalan ini kebun dalam hanya milik dirinya. Majulan panat pangkok, tangannya, ada oleh. Neku pes, bisa dicontohkan. Wa tafakhurum bainakum, dibuat kebanggaan. Tepang lo di PC lemes, apa lo lemes? Lemes. Beda ketika punya uang kita disapa oleh teman, beda. Jawabannya beda. Kama kayak, ayo Noro, langsung begitu. Mari iya. Gila, ya ayo deh iya. Waktu megang nggak usah tanya, ayo ikut ke warung. Iya warung, ayo. Tapi ketika tidak punya uang, disapa, kama kayak, ya kira jalan aja. Lemes. Wa takatsuru fil amwal wal aulad. Lah ini. Dan dia memperbanyak harta. Kemudian memperbanyak anak ini dunia. Ya, harta dunia, anak dunia. Di dalam ayat lain Allah Ta'ala menyampaikan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sesungguhnya kehidupan dunia itu tidak ada lain kecuali mata. Apa mata?
mata itu seakan-akan semacam hiasan atau semacam pernak-pernik, tetapi al-ghurur, tipuan. Sebab apa? Waktu Nabi Isra wal Mi'raj itu ketika Nabi ini sudah ada di atas langit, ya, ada orang perempuan yang memanggil Nabi Muhammad. Kata orang perempuan itu, Nabi ini seorang yang tidak pernah menjawab atau tidak pernah menoleh ketika dipanggil namanya. Tapi oleh malaikat Jibril yang menyandingi ini tidak diperbolehkan. Cak toleh Muhammad, cak toleh. Panggil lagi Muhammad. Penasaran Nabi, mau menoleh sama malaikat Jibril tidak boleh. Sudah lanjutkan, jangan kau hiraukan itu. Dipanggil lagi, lebih nada halus dan lembut, Muhammad. Jadi Nabi kayaknya berperang ini. Artinya Nabi tidak bisa dipanggil sampai 3 kali, tidak bisa. Langsung Nabi biasa menjawab atau menoleh, merespon. Tapi ini tidak boleh oleh malaikat. Akhirnya Nabi tanya kepada malaikat, penasaran, ya malaikat Jibril, siapa tadi yang memanggil saya? Itu adalah seorang perempuan Muhammad. Oh, makanya baunya harum. Makanya baunya harum. Jadi kayak perempuan ini identik dengan keharuman. Tengah sedine aja muncelo ya. Perempuan harus harum. Harus harum. Makanya harum. Iya, Muhammad itu perempuan tua, harum karena bedeknya sekilo pasang kapi. Minyak parfumnya itu berapa mili dipasang semua. Apa tujuannya? Agar engkau tertarik, agar engkau menoleh, agar engkau merespon. Kemudian siapa perempuan itu? Itu wujudan dari dunia. Dunia itu tipu daya. Makanya ada sejarah biasanya yang menggoda itu perempuan ya. Yang menggoda itu perempuan, bukan laki-laki. Kalau laki-laki tidak bisa menggoda. Bisa tapi kasar kan. Itu ya Allah, astagfirullah, kata Nabi. Jadi itu dunia yang menyerupai seorang nenek-nenek ya, kemudian pakai parfum, pakai lipstik yang dipoles begitu cantiknya. Maka di sini disampaikan illa mata'ul ghurur, pernak-pernik yang penuh tipu daya itu dunia. Juga dijelaskan dalam ayat lain bahwasanya kita harus menjauh, lari dari yang namanya dunia. Wa farihu bil hayatid dunya wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata'. Wa farihulan podom belayu sira kabeh bil hayatid dunya, dengan kehidupan dunia. Wa mal hayatud dunya, kehidupan dunia itu fil akhirati, kalau dibandingkan dengan akhirat, illa mata, kecuali sedikit kesenangannya.
didukung oleh hadis Nabi Muhammad SAW. Inna mimma, ini yang dikuatkan oleh Nabi, inna mimma akhafu alaikum min ba'di ma yuftahu alaikum min zahratid dunya wa zinatiha. Inna mimma akhafu alaikum, yang paling aku takutkan atas kalian semua, kata Nabi, min ba'di, nanti setelah aku meninggal, ma yuftahu alaikum, sesuatu yang telah dibuka oleh Allah kepada kalian, apa? Min zahratid dunya wa zinatiha, bunga-bunga dunia dan hiasan-hiasan dunia. Nah, ini makanya di sini termasuk sesuatu pokok atau asal usul daripada kekeliruan itu, hubbud dunya. Apa kita tidak boleh mencintai dunia? Boleh, tapi sekedar kebutuhannya. Nah, wa aslu jami'il fitani utawi pokoke utawa asale utawa pusate sekabehane pira-pira fitnah, wa aslu jami'il fitani utawi pokoke sekabehane pira-pira fitnah, man'ul usyuri, iku nyegah seperpolon, wa zakati, lan nyegah zakat. Wa hadza utawi iki lafat min atfil abi, iku saking ngatopaken lafat kang umum alal khosi, ing atase lafat kang khusus utawa tertentu. Alasannya li'annal usyura, krana satuhune seperpolon, khosun iku khusus, ya. Khususnya apa? Bizuru'i, kelawan sebab gogo, wasimari lan uwoh-uwohan, wazakatu hale utawi zakat, syamilatun iku kang mengkup, lidzalika mari mengkono-mengkono zuru wasimar. Wazakatu utawi zakat, wazakatun nakdi, wazakatun nakdi, atau wazakatu utawi zakat an-nakduh. Jadi khabar aja. Wazakatu utawi zakat an-nakduh iku wal an'amu, lan zakate raja kaya raja sesoki. Wali zakatil badani, lan zakate badan alias zakat fitrah. Nabi juga menyampaikan dalam hadisnya, aslu jami'il fitani man'ul usyuri waz zakati. Asal usul seluruh fitnah ya, itu timbul mencegah 1/10 atau mencegah zakat 1/10 dari kita yang sedekahkan, kita infakkan, kita zakati, atau mencegah zakat. Ini tentunya kita pahami bagi orang yang cerek. Tapi saya yakin kalau di Iksama ini tidak ada ya, tidak ada. Kalau cerai tidak ada, medit beda. Jadi asalnya fitnah itu karena kita katakanlah ya medit atau cerai, mencegah zakat. Fitnah itu kalau di dalam Al-Quran ada yang bermakna ujian atau cobaan, ada yang bermakna syirik.
Kalau yang makna ujian atau cobaan itu firman Allah, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Itu firman Allah. Sesungguhnya beberapa hartamu, duniamu, uangmu, wa auladukum lan anak-anakmu fitnah, itu ujian, itu coba. Artinya apa? Bisakah kita menjaga ketika kita diberi harta yang lebih oleh Allah? Kalau kita bisa menjaga, berarti kita lolos dari berarti kita wes bablas angin tak sinetron dia sponsor wes bablas saking fitnah. Wa auladukum, anak, hartamu, anakmu, itu ujian, cobaan dari Allah. Kalau kita diberi kelebihan harta, kita bisa memfungsikan harta, bisa mentasarufkan asal dengan baik, kita lolos dari ujian. Tetapi ketika kita diberi kelebihan harta oleh Allah, kita tidak bisa menjaganya, kita tidak bisa mentasarufkannya, maka kita tidak lolos ujian. Ya artinya begini, ketika kita diberi kelebihan harta, kita mau bersedekah, mau infak, itu pantas ya, karena punya harta. Tetapi ketika kita tidak diberi kelebihan harta, lah ini jangan sampai kita tidak bersedekah, tetap bersedekah walaupun kadarnya tidak sama ketika kita diberi kelebihan harta. Kalau kita misalnya dikasih gaji atau bayaran 1 bulan, anggaplah paling sedikit 5 juta lah umpama. Nonoroan digaji dikasih 5 juta umpama. Maka ketika kita ini ya mensedekahkan harta kita sesuai dengan ukuran gaji yang kita berikan. Makanya di sini ada kata-kata al-usyuru, 1/10 dari 5 juta. 1/10 dari 5 juta. Berapa? Ketemunya sekemi ping lema. Satos berapa? Tos 150? Iya. 150. Lah itu kalau misalnya bagi orang yang dermawan, tidak ada apa-apanya. Ya, luang toseket. Tapi kalau bagi orang cerewet, emat, cepleng de, buring cel, kepekeren. Ari mau ikalak toseket, 25 juta. Ya iya cak. Lecek belain. Kepekeren. 1/10 padahal 1/10 itu. Ya kalau kita misalnya pada masa pandemi ini kerja tidak lancar atau memang kerja tapi dipotong tidak full gaji kita, dikasih kita misalnya yang biasa 5 juta dikasih 2,5 juta umpama ya, separuhnya ya 1/10-nya dari 2,5 juta itu keluarkan. Atau yang perempuan misalnya ketika suaminya dikasih gaji 1 juta umpama, dikasih berapa belanjanya sesuai. Pandemi pendapatan sedikit
sehingga gaji tidak full. Ya harus pengertian si bine, harus pandai-pandai apa membelanjakan uang belanja. Ya mau sekarang gajinya besar, belanjanya banyak, anggaplah sehari 1.000, lah terserah lah kok aja minyak kentaki lah sebarang. Ya mau belanja segami sehari, yujuk maksud kentaki akan juga untuk gitu ya. Disesuaikan. Cukup apa ini ya, karena saya dikasih 25 ini karena suami saya kena pandemi sehingga gajinya tidak full, saya dikasih belanja 25. Kebelanja apa sekarang cukup, beras sekilo, masa ada cukup dimakan orang dua sehari, sekilo berapa sekilo? 10.000, tinggal 15.000. Beli apa ya, ikan, tahu atau tempe, tapi harus pinter. Walaupun tempe tahu itu dibuat balado, dibuat bergoreng, jadi walaupun murah tapi meriah. Cuk pas kuring melolo dobrak api dicabe keberapa orang dia. Harus pandai. Sebab kenapa? Kalau tidak pandai kita mengelola ikan tempe tahu, ini akibatnya bisa darah tinggi, bahkan lebih cepat perkembangannya, efeknya daripada makan daging kambing dan daging sapi. Wah masa lo percaya, coba lakina benare beri cukup mbi, sekarang kasih guli, 2 hari lagi kasih kerengsengan, 3 hari lagi kari, kari kambing, guli kambing, kerengsengan kambing. Paling tidak berkutik, aman. Tapi kalau dikasih tempe tahu, hari pertama kasih tempe tahu, yang kedua tempe tahu, hari yang ketiga tempe tahu, langsung muncak. Masa pun ada tempe tahu toh, darah tingginya naik. Arah apakah kekupak? Jadi serasikan harus. Anak juga begitu. Anak ini ujian, dikasih anak oleh Allah, ini ujian. Wallahu indahu ajrun adzim. Tapi kalau kita bisa mengarahkan keduanya, harta dan anak ini, indahu ya, bisa mengarahkan kepada Allah, itu ajrun adzim, termasuk keagungan yang sangat mulia. Dikasih harta, gunakan, tasarufkan untuk yang baik. Dikasih anak, kita arahkan anak kita, didikkan anak kita. Jangan hanya pintar buat anak tapi tidak bisa mendidik. Begitu. Artinya bagaimana kalau kita tidak mampu mendidik karena kesibukan kita untuk mencari nafkah, untuk bekerja, titipkan di lembaga-lembaga pendidikan. Nah, itu namanya ujian kita lolos dari fitnah. Ada ujian yang bermakna syirik yang biasa disampaikan oleh teman-teman itu, wal fitnatu akbaru minal qatli. Adapun fitnah itu lebih besar, lebih bahaya daripada pembunuh. Ini kalau dalam tafsir Al-Quran adalah syirik, menyekutuai Allah. Wal maqalatul khamisatu wal ishrunah. Kita lanjutkan. Utawi pangendikan kang kaping selawe. Ojo 25 karena ya. Wal maqalatu nyaman. Wal maqalatu utawi pangendikan al khamisatu wal ishrunah
kang kaping 25. Wan begawat tapi loga. Walau wal maqalatu utawi pangandikan al khamisatu wal isruna kang kaping selawe kilah iku ana kilah den ucapaken al mukirru bitaksiri utawi al mukirru utawi wong kang ngaku bitaksiri kelawan pepiko al mukirru utawi wong kang ngaku bitaksiri kelawan pepeko ai tegese bil ajzi kelawan apes ani taati saking taat abadan ing dalam saklawasi abadan ing dalam saklawasi mahmudun iku den puji mahmudun iku den puji wal ikraru utawi ngaku bitaksiri kelawan pepeko alamatul qabuli iku tetengeri den trimo alamatul qabuli awas kalau dibaca kubul beda maknanya ya alamatul kubuli iku tetengeri kubul apa kubul ya bunyi salah baca salah arti alamatul qabuli iku tetengeri den trimo. Alasannya apa? Li'annahu krono satuhune kelakuan maksudnya ikrar bitaksiri alamatul qabul isyaratun iku siji isyarah ila adamil ujbi maring ora anane ujub iku gawo ujub iku gawo wal kibri lan sombong wal kibri lan sombong. Dawuhne Gusti Kanjeng Nabi dalam makalah yang nomor 25 itu kilah. Dalam makalah yang nomor 25 ini ada ada orang yang menyatakan al-mukirru bitaksiri ai bil ajzi anit taati abadan mahmudun. Pengakuan orang yang sembrono ya artinya dia lemah dari ketaatan selamanya ini termasuk sesuatu yang dipuji. Pengakuan orang yang sembrono, orang yang salah ya ini sesuatu yang terpuji. Aduh kok salah dong karena aduh kenapa saya kok tidak sama dengan teman-teman saya ya teman saya giat banyak ibadahnya banyak amal baiknya tapi saya kok tidak bisa. Pengakuan orang yang sembrono semacam ini termasuk sesuatu yang terpuji. Kenapa? Dia mengaku kesalahannya daripada berbuat salah tidak mengaku. Wal ikraru bitaksiri alamatul qabul. Adapun pengakuan dengan kesembronoan tadi itu termasuk tanda-tanda taubatnya yang diterima. Karena kalau orang mau taubat itu pengakuannya harus atau kesalahannya harus diaku. Kenapa? Dengan mengakui kesembronoannya, dengan mengakui kesalahannya, li'annahu isyaratun ila adamil ujbi, itu sebagai tanda, sebagai isyarat tidak ada ujub gawo. Gawo itu keton dak abang di TV. Oh mungkin nang bisa aja tak ada cungkokan wah deh gawo. Diberi kecerdasan keton kecerdasan, diberi kelebihan harta keton dak tunyana. Kemudian yang kedua isyarah ila adamil kibri, tidak adanya kesombong. Jadi orang ngaku salah, orang ngaku sembrono ini
dia sudah menghilangkan sesuatu yang sombong bagi dirinya. Kenapa? Karena kesombongan itu merupakan sesuatu hal yang dapat mencelakakan pada dirinya. Orang sombong, ya, ini dapat mencelakakan dirinya atau menjerumuskan dirinya ke dalam api neraka. Naudzubillah min dzalik. Dan kesombongan, sifat sombong ini tidak terjadi kepada orang yang sukses saja, tidak. Kadang-kadang yang tidak sukses ya juga bisa sombong. Jual nasi aja bisa sombong. Oh, muntang nasi, ada iya. Muntang nasi ria. Keluar kol petok, kol belu. Laris, bawa baju. Jadi kesombongan ini tidak mengikat kepada yang sukses, yang sampai karena begitu Allah Ta'ala menyampaikan kadzalika yadba'ullahu ala kulli qalbin mutakabbirin jabbar. Itu demikian itu kata Allah, terkunci hati, mata hatinya orang yang sombong terkunci, dan orang yang sewenang-wenang. Bahkan dalam surat lain, udkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha fabi'sa mathwal mutakabbirin. Udkhulu pada mlebu sira kabeh abwaaba jahannam ing pira-pira pintuwe neraka jahannam khalidina kang padha langgeng kabeh fiha ing dalem jahannam fabi'sa mathwal mutakabbirin. Saelek-elek iku panggonan kanggo wong sing sombong. Jadi bahaya sombong. Kalau kita sombong dengan apa yang dimiliki oleh kita, maka pintu jahanam dibuka oleh Allah. Dibuka. Kayak dipersilakan. Falyatabawwa tafaddal. Ayo, kayak kenang gitu ya. Silakan masuk. Iblis itu pertama kali atau diciptakan oleh di surga lebih awal daripada Adam alaihissalam. Ya, iblis sama, artinya penghuninya di surga sama lamanya dengan malaikat. Kalau malaikat diciptakan dari nur cahaya, ya. Tapi kalau iblis ini dari api, dari api. Tidak pernah punya salah iblis itu. Tidak pernah nipu orang, tidak pernah berbuat kasar kepada orang, tidak pernah merugikan orang. Tapi iblis juga diusir oleh Allah dari surga karena satu kesalahan, sombong. Punya salah sombong diusir. Sedangkan manusia, ki sombong, ki jahat, ki nyonget, bisa borong, terus masuk surga. Kita aja sumpah billahi mau terus kanan. Ini iblis. Tapi kadang-kadang ada orang yang yang menyangkal, ya percuma lah iblis kelak dimasukkan neraka. Kenapa? Karena iblis diciptakan dari api, dimasukkan ke neraka
Neraka itu api. Ya. Jeruk makan jeruk kan. Apa? Ya ada siksaan, enggak sakit. Dojo patapok ya, tolong. Patapok bang. Demi apa ke? Sakit, demi sakit. Itu dari apa dong? Dari tanah. Ya kok ada tanah dari tanah lagi ya? Juga putar dulu kayak. Pada dari tanah kayak gitu. Tapuk sakit pepe dari manusia diciptakan dari tanah. Tanang pada tanam lah. Sakit. Kalau enggak kamu ya megogor dari atas ke tanah. Papuk. Ya mau potong ya la ilaha illallah, la ilaha. Padahal sama-sama tanahnya. Satu kesalahan iblis yang didokumentasikan adalah kesombongan. Kenapa? Karena sombong itu sifatnya Allah. Manusia tidak boleh, tidak berhak menyandingi atau menempati sifatnya Allah. Bahaya ya, bahaya. Di samping yatba'ullahu ala kulli qalbin, mata hati kita dikunci oleh Allah. Orang yang sombong atau orang yang sewenang-wenang, jabarin, orang yang sewenang-wenang karena punya kekuasaannya dia bisa sombong, karena punya kecantikan dia bisa sombong. Wong itu namanya dunia hanya sebentar. Cantik paling berapa tahun? Umur 1 tahun sampai umur 15 tahun ki ketela ratin sampai umur 20 ratin. Bareng alatnya anak situng. Ratin elang. Tergantung skincare. Ada hidung odo boy, masya Allah. Kalau masih cantik, bojo ayu, wah, rusak. Kalau masih cantik, oh bocah, wong turu digasak. Sebab ratin, mulai pada tuwenang ada. Selake bude langgar, sebine bude dapur. Ya, melo apa lomba? Cang babin ya, aduh ada lah aku kenapa? Kenapa bang? Percuma, lo di. Pakai pepolong gina, kersok. Kesoalnya bapak. Karena mau masuk ya. Apa yang kita sombongin? Ya mau ke umur 15, aduh, boleh kita nyeng. Kalau sudah 40 ke atas ini mulai sudah. Tapi dari laju lo tahu nyaman lah. Selake ya lo tahu nyaman dari sibine ya lo tahu aja nyaman dari selake. Biasanya Rismawati aja, King Oda Rismawati. Yang beb, belum makan. Belum yang wajib. Mau di anak dan teh pak, peringatkan pak, kilo mak, yang nasi tuh, yang telur kira kapi, benih yang benih pa benih mak, peringatkan kilo benih jemah mau benih meja lelang, sebab kero kap.
Jadi mohal kalau ada yang umur 70 itu 71 atau 70 mau di atas 70 tapi bawah 17 mohal gendek. Mau umur 70 dari atas saya beli babai 70. Jadi pengakuan orang yang sembrono, orang yang salah, katakanlah orang yang berbuat dosa, itu termasuk sesuatu yang terpuji karena dia mengakui dirinya, kesalahan dirinya. Kemudian termasuk pengakuan kesalahan tadi itu tanda-tandanya yang diterima oleh Allah. Li'annahu isyaratun ila adamil ujbi wal kibri. Karena dengan hal yang demikian ini merupakan satu isyarah tidak mempunyai ujub, tidak gawok pada dirinya dan tidak punyai sombong. Gawok dirinya seperti gini loh. Ngomong kecematannya Arab me patot ya deh. Oh iya sebab tangelong ki mancung kada deh. Dia lo patot. Elong mancung ke dalam. Jadi lo ke geretok macam tadi. Itu ujub dirinya itu. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini dapat menjadi pelajaran bagi kita ya, dan kita bisa menerapkan, bahkan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sudah kita pasrah kepada Allah dan ridho kepada Allah dengan pembagian-pembagian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan terhindar dari rasa ujub atau rasa takabur alias sombong. Wal maqalatu as-sadisatu wal 20 wallahu a'lam bissawab.